Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Antoro, Sarjana Keperawatan, NOS Magister Keperawatan. Saya dosen di program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Metro Indonesia. Saya salah satu dosen yang saat ini sedang mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Akan menyampaikan terkait dengan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, ini adalah research profil saya, di mana setiap dosen harus memiliki beberapa akun, baik akun Sinta maupun Google Scholar maupun Orchid ID, di mana akun-akun ini sangat diperlukan untuk mempermudah ketika ada beberapa dosen yang ingin berkolaborasi dalam penelitian bersama kita. Selanjutnya, ini adalah roadmap penelitian saya yang sudah saya laksanakan mulai dari tahun 2016. Saya sebagai anggota penelitian bersama teman sejawat saya yang mengambil judul tentang pengaruh terapi musik tradisional Lampung terhadap respon nyeri pada pasien dengan post-operasi fraktur di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Biayanya bersumber dari Kemenristek Dikti pada tahun 2016. Pada tahun 2017, saya melakukan penelitian tentang pengaruh teknik relaksasi fused imagery terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperatif katarak di Rumah Sakit Permana Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini, peran saya adalah sebagai ketua. Untuk sumber dana dibiayai oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, setelah saya menjadi anggota pada tahun 2017 dan saya melakukan penelitian pada 2017, selanjutnya pada tahun 2018 saya mengajukan hibah penelitian tentang judul pengaruh senam asma terstruktur terhadap jarak atau relapse kekambuhan pada pasien asma di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Peran saya di sini sebagai ketua. Adapun tim saya adalah Ibu Resa Livianisa dan Ibu Yuli Lestari. Selanjutnya, pada tahun 2019 saya melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan melalui media refleks terhadap sikap orang tua dalam pencegahan pneumonia pada balita di Rumah Sakit Ria Kudu, Lampung Utara, di mana peran saya di sini sebagai ketua yang dibiayai oleh perguruan tinggi. Pada tahun 2020, saya juga melakukan penelitian tentang pengaruh deep breathing terhadap tingkat kelelahan pada pasien hemodialisis di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Peran saya sebagai ketua. Selanjutnya, pada tahun 2021, saya juga melakukan penelitian tentang analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian reaksi pada penderita kusta, release from treatment di Puskesmas Bandar Agung, Kecamatan Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021. Adapun sumber dana dari perguruan tinggi. Nah, ini adalah beberapa publikasi karya ilmiah saya yang sudah terbit di beberapa jurnal nasional yang tersertifikasi Sinta. Nah, ini ada di Jurnal Kesehatan Holistik Universitas Malahayati, Jurnal Sinta 4, lalu di Jurnal Ilmiah Keperawatan Saibeti di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, terakreditasi Sinta 4, lalu di Maluju atau Malahayati Nursing Journal di Universitas Malahayati, ini sudah ini adalah jurnal nasional yang belum terakreditasi. Selanjutnya saya juga mempunyai jurnal tentang pengaruh senam asma di Jurnal Permas, Jurnal Ilmiah Stikes Kendal, ini sudah terakreditasi Sinta 4, dan di Jurnal Keperawatan Stikes Kendal ini juga sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, ini adalah publikasi ilmiah saya. Selanjutnya, ini adalah publikasi ilmiah saya
yang saya anggap fenomenal. Kenapa? Karena penelitian ini mendapatkan hibah dari Kemenristek-Dikti pada tahun 2018, dan ini sudah saya jurnalkan. Luarannya adalah jurnal yang terakreditasi, di mana jurnal ini di Jurnal Permas Tikes Kendal dengan akreditasi Sinta 4, terbit di Jurnal Ilmiah Permas volume 9 nomor 2 Sinta 4, terbit di bulan April 2019. Jadi penelitian ini saya lakukan di mana dulu saya saat mengambil pendidikan sarjana, mengambil penelitian tentang senam asma terstruktur terhadap peningkatan AP atau arus puncak ekspirasi. Nah, di saat penelitian selesai, saya melihat belum mengetahui tentang perkembangan hasil dari pasien tersebut, apakah mengalami pengurangan dari gangguan asmanya atau tidak. Oleh karenanya pada tahun 2018 saya mengambil penelitian tentang ini. Oleh karenanya menurut saya ini adalah penelitian yang sangat fenomenal. Ini adalah kegunaan karya ilmiah saya, di mana pasien asma yang mengikuti senam asma terstruktur dan rutin, maka pasien tersebut akan terjadi peningkatan otot-otot pernafasannya menjadi normal, dan yang akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien asma. Itu yang pertama. Yang kedua, gunaan yang karya ilmiah saya ini adalah menunjang pengobatan, di mana karena keberhasilan pengobatan asma tidak hanya ditentukan oleh obat, tetapi perlu adanya exercise lain selain pengobatan pemberian obat. Yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran pasien asma tentang manfaat senam asma, sehingganya saat ini banyak peserta di perkumpulan senam asma yang mengikuti secara rutin melakukan senam asma. Yang keempat adalah menunjang visi misi program studi. Kenapa? Karena penelitian saya ini sesuai dengan visi program studi, di mana keunggulannya adalah menghasilkan lulusan nurse yang unggul di bidang keperawatan penyakit kronis. Nah, artinya penelitian saya sudah sejalan dengan visi misi program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Adapun konsistensi dari karya ilmiah saya, di mana konsistensinya adalah dalam proses pembimbingan skripsi, saya selalu diberikan bimbingan mahasiswa yang berkaitan dengan pernafasan, khususnya adalah pada pasien asma, karena ini adalah bentuk konsistensi saya sebagai dosen dengan karya-karya ilmiah saya yang berfokus pada pernafasan. Selain itu juga dalam proses menguji juga saya lebih banyak diberikan mahasiswa yang melakukan penelitian tentang masalah pernapasan khususnya pada pasien asma. Nah, selain itu juga pada bentuk konsistensi karya ilmiah ini, saya juga memasukkan beberapa hasil dari penelitian saya untuk referensi pembelajaran. Ya, salah satunya tentang pengobatan non medik. Ini adalah dalam bentuk senam asma terstruktur. Nah, dengan harapan para mahasiswa nantinya saat sudah bekerja, mereka bisa mengimplementasikan senam asma terstruktur pada pasien-pasien, baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit. Ini adalah inovasi karya ilmiah saya, di mana inovasi dari hasil karya ilmiah ini saya jadikan sebagai referensi pembelajaran. Selain itu, menambah lokasi, ya, dengan banyaknya pasien yang sembuh, kualitas hidupnya meningkat, maka banyak beberapa teman yang tergabung dalam pengurus senam asma terstruktur membuka kembali beberapa lokasi untuk melakukan senam asma terstruktur secara rutin,
yang dilakukan dalam 1 minggu, dilaksanakan selama 2 kali. Nah, ini adalah beberapa dokumen kegiatan yang saya laksanakan sewaktu saya melakukan penelitian. Mudah-mudahan penelitian saya ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.